Kan bulan Ramadan, apa iya kita akan membuat alasan kan kami kerja gini-gini? Kita nggak malu sama Allah, sudah dikasih 11 bulan untuk nyari kerja biar kamu jadi miliarder, nyatanya masih miskin baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. What's up guys, malam hari ini alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara podcast Majelis Alim Ihsan Zaki Mania. Tentunya di malam ini, malam yang spesial, kita bersama guru kita, panutan kita, yang dimana beliau selalu mendampingi kita di majelis. Kita sambut beliau, Gus Tasrihul Wafa. Tepuk tangan untuk beliau. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Gus? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dimaafin Gus, di kesempatan kesibukan beliau jenengan kita mengganggu jenengan langgih tang kesibukan jenengan. Mudah-mudahan jenengan ridho, jenengan mau untuk berbagi ilmu di sini bersama kami semua. Khair insyaallah. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Oke teman-teman, biar kita lebih kenal dengan Gus Wafa, kita tanya-tanya langsung pada beliau. Ngapunten Gus, jenengan niku sekolahnya di mana, terus mondok kemana, guru jenengan siapa, biar para pemirsa di sini tahu semua. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi ashabihi wa mala amma ba'd. Terima kasih saya ucapkan kepada Akhil Al-Karim, Ustadz Andre dan teman-teman yang telah memberikan kesempatan untuk saya mengisi waktu yang insya Allah penuh dengan keberkahan. Amin. Terlebih di bulan suci Ramadan ini. Langsung saja saya berusaha menjawab pertanyaan Mas Andre tadi. Jadi memang untuk menjaga kesucian daripada ilmu, menjaga agama yang suci ini butuh yang namanya sanad ilmu. Al-Fakir yang penuh dengan kekurangan ini sebetulnya malu kalau ditanya lulusan apa, dari fakultas pondok pesantren apa, malu karena saya merasa sangat jauh daripada sempurna. Akan tetapi saya punya keyakinan walaupun satu ilmu yang saya dapatkan daripada guru-guru saya ketika membawa manfaat untuk umat, maka insya Allah itu tanda daripada ilmu yang barokah. Amin, amin. Dan tentunya itu harapan saya. Amin ya rabbal alamin. Lulus SD tahun berapa ya? Kurang lebih tahun 2006. 94 atau berapa? Saya lahiran tahun 86. 86 tambah 6 berapa? 92. Mungkin 93 tambah 6 99. Enggak. Ya kurang lebih mungkin 98-an ya. SD 98, lulus SD, kemudian Al-Fakir pondok pesantren di Kesugihan. Pondok pesantren Ainul Huda namanya. Yang mana guru kami Allahyarham Romo Kiai Haji Abdul Kholik. Beliau salah satu penerus, bukan muassis pondok pesantren, bukan. Karena muassisnya adalah Allahyarham Kiai Haji Dimyati, Masya Allah. Dan Kiai Abdul Kholik ini adalah kalau nggak salah insya Allah keponakan, karena Mbah Dim itu nggak punya putra laki-laki. Kemudian diteruskan oleh beliau Syekh Abdul Kholik, yang mana Syekh Abdul Kholik adalah murid langsung dari Syekh Khozin Bendo Pare Kediri, Masya Allah. Yang sangat masyhur. Beliau ini termasuk ulama masyhur daripada waliyun min auliyaillah, walinya Allah dari jalur ilmu, bukan model yang hilang-hilang, bukan. Sekarang banyak dikatakan wali katanya pinter ngilang katanya. Wah itu repot nanti. Jadi kita harus menjaga khazanah ilmu ya, khazanah dalam ini. Jadi beliau ini Syekh Khozin, Masya Allah, Pondok Pare Bendo Pare Kediri, banyak sekali alumni daripada beliau, termasuk guru besar kita Rawi Syuriah PCNU Cilacap, Bayi Suada Azkia, juga alumni Bendo Pare Kediri. Ada lagi Syekh Mustoli, Syekh Badawi, dan masih banyak lagi, termasuk yakni beliau Syekh Abdul Kholik.
Masya Allah. Kurang lebih 3 tahun saya di sana sembari sekolah Madrasah Sanawiyah, tepatnya di Madrasah Minat Sugian. Yani saya mondoknya di pondok yang sebelah kidul, Pondok Ainul Huda, sekolahnya di pondok induk Pondok Sugian Tengah. Yani pondoknya Romo Mustolih Badawi. Seperti itu. Lanjut kemudian ringkas cerita selesai sekolah Sanawiyah kurang lebih 3 tahun, Al-Fakir pindah ke pondok yang ada di sebelah utara, pondok masih di Kusugian juga, namanya Pondok Pesantren Asasun Najah. Sebetulnya malu Al-Fakir ini karena pondoknya ngolang-alih aja, jadi kurang maksimal, tapi mudah-mudahan dapat berkahnya. Amin. Di Asasun Najah kurang lebih 3 tahun. Asuhan daripada guru kami Allahyarham Simbah Kiai Haji Dahri Hashim, Masya Allah, yang mana beliau termasuk masyhur macan podium, Asadul Mimbar, luar biasa. Dan beliau lulusan Lirab, muridnya daripada Syekh Durmuji Ibrahim Lirab, itu masyhur pondok alat yang menguasai tentang ilmu alat, ilmu nahwu. Dan kebetulan guru kami Mbah Dahri itu, Kiai Dahri, termasuk salah satu alim-alimnya orang ilmu alat pada zaman beliau di Kusugian, sehingga banyak sekali orang-orang yang ambil standar ilmu, terutama ilmu alat daripada Allahyarham Kiai Haji Dahri Hashim. Dan didampingi juga oleh adik beliau yang bernama Kiai Haji Jabir Hashim, ya alhamdulillah sampai sekarang beliau masih hidup, mudah-mudahan beliau panjang umur sehat walafiat. Amin ya Dan rabbal juga alamin. diteruskan oleh putra-putra beliau sekarang, yakni Kiai Haji Lutfillah, itu Gus Lutfi, anak yang pertamanya Kiai Dahri Hashim. Alhamdulillah beliau hijrah ke daerah Kalisabuk sana, dan alhamdulillah beliau sekarang punya pondok sendiri di sana. Dan beliau alumni daripada Pondok Sarang Mbah Maimun. Mudah-mudahan kita ini walaupun ya cuman dondon turu bahasanya di pesantren, mudah-mudahan dapat berkah daripada guru-guru kita semuanya. Setelah itu terusin nggak ini? Terus. Wah ya Allah, malu sebenarnya anak nih, karena mondoknya cuman lontang-lantung, dondon turu dok. Kemudian setelah itu kita dikirim sama orang tua ke Bogor, tempatnya Allahyarham ya Allah Al-Alamah Al-Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Sawak luar biasa. Sawak mereka. Nah, Masya Allah. di Parung Bogor, namanya di Pondok Pesantren Nurul Iman. Sagaf. Ya walaupun Al-Fakir di sana dulu ya cuman berapa hari karena nggak tahan dengan aturan yang begitu ketat ya. Tapi saya sangat husnudzon pada itu, alhamdulillah kita disambut oleh beliau, para siswa-siswa baru, para santri baru, dipegang kepalanya, kemudian disiram pakai air kembang, didoakan. Pesan beliau yang sangat melekat adalah jadilah generasi yang religius dan Pancasialis. Jadi kita harus cinta dengan negara kita. Bahkan waktu itu, waktu penerimaan santri baru, kami didoakan sama beliau, kemudian dimandikan dengan mandi kembang, air kembang didoakan sama beliau. Kemudian setelah itu kita satu persatu untuk mencium bendera merah putih. Dan beliau sangat cinta dengan daripada negara kesatuan Republik Indonesia. Walaupun beliau, kata orang sekarang, bukan orang pribumi, tidak ada pribumi, nggak ada. Mau pribumi, mau peri langit, semuanya makhluk Allah. Ulamanya Allah, para habaib, para ulama, tidak usah kita mau di kotak-kotak, nggak usah mau kita ikut-ikut dengan pemikiran mereka yang membeda-bedakan pribumi, peri langit, apa nggak ada. Kanjeng Nabi bukan pribumi, sahabat bukan pribumi, maka hilangkan kata-kata pribumi. Ada orang soleh, walinya Allah, para ulama kita ikuti, habaib, ulama, semuanya kita ikuti. Kalau nggak benar nggak usah ikuti. Jadi hilangkan kalimat pribumi, karena nanti pasti akan menjadi hal yang kurang baik. Masya Allah. Agak sedikit naik gitu. Alhamdulillah. Kemudian setelah itu, ya Allah, Al-Fakir merasa gimana? Karena di tempatnya Habib Sagaf, Al-Fakir nggak lama, belum selesai perjalanan kami. Kalau bilang menuntut ilmu, tapi kami kurang serius dalam menuntut ilmu, jujur lah ya. Tapi alhamdulillah masih diberikan kesempatan untuk mengambil istifadah, mengambil faidah di Pondok Pesantren Jawa Timur Darussalam Tegalrejo.
Di sana kurang lebih 3 tahun kurang lebih. 3 tahun berikutnya. Iya, jadi seperti itu perjalanan. Berarti Jadi nggak jelas semuanya. terakhir itu tang Jawa Timur tahun pinten Gus? Di Jawa Timur kurang lebih tahun 2010-an. 2010-an. Kalau menyoroti sih nggak bisa gaf ini. Beliau kan satu-satunya yang punya mobil. Jaguar. Saya lihat ya, warna merah. Luar biasa kayak beliau. Kalau beliau sudah, wallah, kalau cerita tentang guru kami Habib Sagaf, masya Allah, kewaliannya sangat nampak dan karomnya kepada santri. Jika malam hari beliau keliling, kalau ada santri yang tidur terbuka auratnya atau apa ada nyamuk ganggu, sama sekali selimutnya ditutupkan dan beliau selalu keliling. Itu semua santri gratis tanpa biaya sedikit pun. Sekarang kurang lebih ada 15.000 santri. Masya Allah. Terus Jaguar itu kan ini ya Gus, apa? Hanya diproduksi beberapa item Berapa saja. Di Indonesia hanya berapa unit gitu lah. Masya Allah. Kalau beliau memang Allahyarham Habib Sagaf bahkan sering mengijazahkan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk mengamalkan sholawat namanya Syajaratun Nuqud, artinya adalah pohon uang. Masya Allah. Sehingga beliau nggak pernah kekurangan, bahkan hartanya ratusan miliar beliau, punya gunung bahkan di Bogor itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 400 kali tiap malam pada Isya. Itu namanya sekali duduk Gus, sekali duduk atau ahsan kali duduk. Pokoknya semalam itu baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 400 kali. Itu beliau mengijazahkan secara umum kepada kaum muslimin muslimat. Kalau antum kepengen kaya raya yang berkah, bismillah amalkan. Kobil itu ijazah. Bismillah insyaallah. 400 kali nggak sih? 400 kali. Alhamdulillah. Untuk para pemirsa, ada dawuh dari Habib Sagaf lewat lisan daripada Gus Wafa untuk mengamalkan sholawat namanya Syajaratun Nuqud. Syajaratun Nuqud. Pohon uang. Pohon uang. Yaitu sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sebanyak 400 kali. Badal Aisyah. Badal Aisyah. Monggo diamalkan. Ini ijazah kubro nggak sih? Ijazah umum. Umum nggih, umum. Ijazah umum. Dari beliau sendiri sudah ijazah umum sudah. Karena memang permasalahan yang sangat pelik di masyarakat kita adalah masalah ekonomi. Betul Mas Andre? Betul. Anda sendiri mungkin punya masalah ekonomi. Saya sendiri juga punya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Ya, insya Allah, nggak usah takut. Allah Ta'ala menciptakan kita, pasti sudah disiapkan rezeki kita insya Allah. Ya, Alhamdulillah. Terus Gus, nah, kita penasaran dengan cara panjenengan. Kan pasti orang menuntut ilmu pasti ada jenuh. Oh iya. Ada yang namanya alah wis lemes lah Gus. Nah, kadang hanya bisa diobati dengan apa ya? Nggak ada obat ya kadang. Ada uang tetap jenuh, jalan-jalan bosan. Ya, ada nggak Gus cara jenengan dulu untuk nopongin ini mencapai titik semangat kembali? Jadi begini, kita masuk ibtidah sudah diberikan satu bekal. Memang yang namanya mencari ilmu itu bukan sesuatu yang mudah. Banyak hal untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ini yang namanya pencari ilmu, seorang santri juga harus kompak dengan orang tuanya. Orang tua juga sangat mendukung sekali untuk keberhasilan seorang anak yang mencari ilmu. Bagaimana kemudian orang tuanya ngasih rezeki dengan rezeki yang halal, bagaimana orang tuanya selalu mendoakan, bagaimana orang tuanya ikhlas juga dan lain sebagainya. Karena mencari ilmu benar-benar hukumnya apa? Wajib. Bukan hanya wajib. Kanjeng Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin." Pakainya kalimat fardhatun yang artinya adalah sangat fardu, mubalaghah, sangat fardu, bukan hanya fardu, bukan fardun tapi fardhatun. Untuk itu bekal yang kita dapatkan mulai kita masuk ke ibtidaiyah Mas Andre dulu, masuk pesantren, mungkin panjenengan juga hafal, ala la tanalul ilma illa bisittatin sa'ubbi ka'majmu'iha bi bayani. Kemudian dukain wa khirisin waslibarin wa bulghadin wa irsyadi ustadin wa tuli zamani. Saya terangkan. Jadi paling tidak ada 6 perkara, ada 6 syarat untuk seseorang mendapatkan ilmu yang manfaat. Yang pertama adalah dukain, cerdas. Ya artinya cerdas di sini bukan berarti harus pintar dada. Yang penting normal lah. Normal. Berakal sehat. Enggak lala lolo gitu.
Siap gitu. Nggak pelanga-pelongo ya. Ya kalau pelanga-pelongo repot. Gurunya nerangkan apa, pelanga-pelongo nggak terima. Jadi akalnya sehat. Siap. Zukain wa hirsin. Harus Mesin. semangat. Harus punya rasa semangat, himmah yang tinggi, semangat, tekun, serius dalam belajar. Iya. Jadi kalau main-main nggak bisa. Orang mencari ilmu main-main nggak bisa. Karena jujur waktu di pondok pesantren benar-benar wallah melelahkan sekali. Terutama masalah hafalan. Udah hafal juz amma, udah hafalan jurumiyah, amrid, dan sebagainya. Jujur anak nggak selesai itu. Hanya berapa? Mudah-mudahan Allah berikan manfaat. Amin, 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 amin. Karena benar-benar melelahkan. Benar kata antum tadi, melelahkan. Kemudian pertama apa tadi? Ya kecerdasan, akal yang sehat. Kemudian semangat, benar-benar semangat yang tinggi. Wastibarin, harus sabar. Harus sabar. Nggak bisa. Karena nggak mungkin mencari ilmu itu kayak, mohon maaf ya, sekarang ada model-model Ustadz algoritma. Pripun niku? Mencari ilmu hanya butuh waktu yang sangat sekejap kemudian jadi orang alim. Itu mustahil, jauh itu. Jauh. Betul. Kita di pesantren sampai lama aja belum alim-alim, masih bodoh sampai sekarang. Sekarang banyak. Ya mohon maaf, bukan kita merendahkan. Ya. Ada metode-metode dengan tanda kutip. Iya, siap. Apa namanya itu, arbangin atau apa itu. Tidak apa-apa, kita bahas saja. Sampai mengatakan nggak usah pakai metode lama. Apa itu? Jangan, kita nggak usah beralih daripada manhaj salaf, jangan. Katanya seperti itu. Semuanya butuh kesabaran. Mencoba terobosan baru mungkin beliau itu. Kenapa? Mencoba terobosan baru beliau agar beliau dianggap pahlawan. Allahu a'lam. Tapi yang jelas orang-orang yang semacam itu instan tidak bisa. Mencari ilmu tidak bisa instan, harus sabar. Kemudian wabul ghatin. Apa itu? Harus punya bekal. Harus punya bekal. Kita butuh yang namanya kitab, butuh pena, butuh makan, butuh semuanya. Harus dengan bekal. Kemudian yang kelima, wa irsyadu ustadin. Harus ada bimbingan daripada guru. Ada mursyid dari guru. Al-afu, mohon maaf ini. Sekarang banyak orang bersemangat dalam mengaji, dalam menuntut ilmu, dalam mempelajari ilmu agama hanya mengandalkan AI. Betul. Google, YouTube dan lain sebagainya. Ini ilmu tidak bisa seperti itu, Mas Andre. Harus dengan irsyadu ustadin. Ngadep nih. Harus dengan muallim, harus dengan mursyid, harus ngadep kepada guru. Tidak bisa. Sekalipun orang itu sudah menguasai banyak ilmu, tapi kalau ilmunya nggak digurukan kepada seorang guru yang alim, yang amalkan ilmunya, yang berakhlak, tidak bisa. Karena ilmu agama bukan seperti ilmu formal, tidak bisa. Beda. Oke, kalau ilmu pertanian, ilmu apa, kita pelajari. Betul. Prolognya kita pelajari, semuanya kita materi pelajari. Insya Allah matang. Tidak dengan ilmu agama, Mas Andre. Ilmu agama harus ada yang namanya petunjuk dari guru, bimbingan guru. Ada yang namanya guru yang Rabbani, sang pendidik. Bukan hanya itu, doa daripada guru, keberkahan guru, cahaya daripada guru, hati daripada cahaya hatinya beliau, cahaya ilmu beliau akan memancar kepada hati yang gelap ini. Itu butuh sekali. Dan harus talaki dan tatapan nadrohnya ya, tatapan pandangannya guru. Pandangan para guru, ridhonya guru, masya Allah. Dari dulu sampai sekarang yang namanya ilmu pasti ada namanya sanad. Ada guru, ada murid. Kanjeng Nabi punya murid namanya sahabat. Turun sampai sekarang sampai ulama. Tabiin terus sampai sekarang ulama. Mereka ini punya guru, gurunya punya guru sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu kita sampaikan kepada generasi Gen Z ya. Jadi jangan sampai kita seakan-akan menguasai ilmu agama tapi malas datang majelis ta'lim, repot nanti. Betul. Mungkin dia pandai, mungkin dia pintar dalam masalah agama, bicara banyak dia masalah agama, tapi tidak ada ruhnya. Karena ruh daripada ilmu adalah bagaimana punya sambungan yang kuat dengan seorang guru, punya ta'alluq kepada guru, ada ta'alluq hati beliau dengan gurunya. Yang terakhir adalah watuluz zaman. Apa itu tuluz zaman? Waktunya nggak singkat. Tuluz zaman, waktu yang lama. Antum tahu orang-orang yang dulu Masya Allah berhasil mondoknya 20 tahun. Betul. 15 tahun, ada yang 40 tahun. Saya menunda nikahnya ya, sampai mulai hatta Imam Nawawi yang antum tahu, Imam Nawawi yang pengarang kitab kitab Muhammad, kitab Nawawi Arba'un Nawawi dan banyak karangan kitab beliau nggak menikah. Saking sibuknya dengan ilmu. Bahkan ada kitab, saya belum punya kitabnya, tapi kumpulan kitab tersebut membahas tentang para ulama
yang tidak sempat menikah, jomblo sampai mati beliau karena sibuk dengan Sibuk ilmu. dengan ilmu. Bukan nggak laku, bukan. Banyak yang lamar nggak diterima sama beliau. Ada juga yang menikah sampai bertahun-tahun nggak kober kelon sama bojonya, mohon maaf, sibuk dengan ilmu. Udah nikah, setelah nikah nggak sempat yang namanya nekokin istrinya, sibuk dengan ilmu. Sampai istrinya marah, kemudian dibakar itu kitabnya. Iya, Masya Allah. Dan banyak cerita tentang bagaimana seorang yang benar-benar ahli ilmu. Semoga kita dapat berkahnya daripada guru-guru kita, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sekarang langsung mawon nggih masuk ke pertanyaan Gus nggih, karena Monggo. dengan waktu halnya terbatas. Keutamaan Gus wonten bulan Ramadan dibanding bulan yang lain. Nah. Kita sering mendengar para kiai, para ulama bahwasanya Ramadan adalah bulannya umat Kanjeng Nabi. Tapi sebenarnya di sisi penjelasan yang lain, apakah ada yang membuat suatu hal yang lebih istimewa daripada bulan yang lain? Nah, jadi begini Mas Andre, 1 tahun itu ada 12 bulan. Nggih. Khusus bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mengkhusus kepada orang-orang yang beriman untuk benar-benar beriman. Ini harus beriman dulu, benar-benar menjadi pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini khusus di bulan Ramadan. Jadi Allah Ta'ala menjanjikan orang yang beriman ini akan menjadi orang yang bertakwa, diterpa oleh Allah di bulan Ramadan. Sehingga Ramadan ini menjadi madrasah bagi orang yang beriman. Masuk bulan Ramadan, sampai sebelum masuk pun kita ada cerita ini. Mau dengerin? Ya, Dengerin ya. Cerita begini, bahwa Kanjeng Nabi pernah dawuh dalam sebuah hadis, man fariha bidukhuli Ramadan, man faroha wala fariha, man faroha bidukhuli Ramadan, haramallahu lahu jasadu ala niran. Barang siapa dia merasa bahagia dengan datangnya, dengan masuknya bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala mengharamkan daripada jasadnya kena api neraka. Berarti wal hasil mafhumnya adalah pasti masuk surga. Jadi gembira. Tidak ada kekhususan untuk bulan yang lain. Ini gembira dengan Ramadan saja, sudah. Orang tersebut dijamin masuk surga atau dibebaskan daripada api neraka. Dulu zamannya Rasulullah ada namanya kaum Majusi. Kaum apa? Api, Majusi itu penyembah api. Karena dalam benaknya mungkin api ini yang memberikan kehidupan. Tanpa api tidak bisa makan, tidak bisa apa, tidak bisa masak, mungkin seperti itu. Itulah keadaan orang-orang jahiliyah pada zaman tersebut. Ringkas cerita saja, ada salah seorang penganut paham Majusi ini, kaum Majusi ini, setiap datang bulan Ramadan dia merasa gembira, senang dengan datang bulan Ramadan, disambut oleh beliau. Seperti itu. Ringkas cerita, satu waktu di dalam bulan Ramadan, anaknya sama teman-temannya makan di depan rumah, makan pesta pora depan rumahnya ini. Pas pulang itu ayahnya yang orang Majusi tadi marah dia, marah besar sama anaknya. Kamu nggak tahu ini bulan Ramadan? Apa kalian ini? Jangan makan di sini. Sampai dalam riwayat ditampar itu anaknya. Marah. Apa kata beliau? Kita bukan orang Islam, tapi kita wajib menghormati saudara kita yang Muslim. Mereka berpuasa. Ikut nggak puasa berarti itu? Bulan Ramadan. Orang itu tadi. Orang itu tidak puasa. Oh, tidak puasa. Cuma tidak makan di. Oh ya. Jangan sampai makan di luar. Atau kelihatan orang. Dan beliau tuh hatinya gembira kalau ada bulan Ramadan. Dia merasakan ketenangan di bulan Ramadan. Padahal belum Islam sih. Belum Islam. Walhasil ala kulli hal, beliau terus meninggal dunia. Pas meninggal, yaumin minal ayyam, suatu hari ada seorang alim, yakni yang mukasyafah, yang mungkin daripada hatinya tersingkap bisa bertemu dengan ahli kubur. Aneh, ini orang alim tadi ketemu orang Majusi tadi di Raudhah minadil Jannah. Dia dalam kuburnya itu nggak disiksa, bahkan berada di pertamanan surga. Kaget, orang alim kaget, loh, Anda ini orang Majusi, kapan akhirnya? Loh, kok bisa di sini? Gimana ceritanya? Kaget. Iya benar Pak, benar Kiai, benar Syekh. Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah Ta'ala, saya diberikan hidayah oleh Allah. Alhamdulillah saya sekarang selamat di sini. Semuanya anugerah Allah gara-gara saya menghormat bulan Ramadan. Masya Allah. Subhanallah. Ketika Allah sudah berkehendak, tidak ada yang bisa betul. Padahal dia Majusi itu tadi. Bisa kemudian Allah Ta'ala ampuni segala dosanya,
wallahu alam, mungkin sebelum meninggal beliau syahadat, wallahu alam. Saya mendapatkan kisah ini yang jelas beliau di alam kuburnya masuk di dalam pertamanan surga. Itu Allah berikan gara-gara dia menghormat bulan Ramadan. Bagaimana keadaan umat Islam yang terkadang malah justru menciderai, justru menodai. Siang-siang bolong rokok, ngopi, makan depan rumah. Ente nggak punya malu. Kalah sama orang Majusi ini, orang ini, ha? Kalah sama orang Majusi. Allah, benar-benar Allah berikan hidayah semuanya. Amin, amin ya Allah. Iya. Seperti itu. Ngaten Gus, kita tahu membaca berita. Sambil minum boleh nih? Boleh. Gus, Belum ini disilakan. spesial. Masya Allah. Wong anu zaman kados niki, musim-musim kados niki menghangatkan perut. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Gus. Ampunten guys, saya mau. Ini minuman tidak di endorse ya, jadi orang terkenal-kenal. Nah, Tanpa merek ini ya. tanpa merek Gus. Ajib, Masya Allah. Kita baca berita Gus, bahkan tadi di bulan Ramadan ini banyak sekali kecelakaan Gus dan Kecelakaan. meninggal. Kemarin yang anak perempuan di mana itu, Mas? Yang anak perempuan meninggal Nusa Wungu bawa pil Gus. Film. Blee teler. Maksudnya di bulan Ramadan seperti ini kok sebenarnya gimana ya? Bulan spesial kemudian seolah-olah kayak disia-siakan. Nasibnya gimana Gus ini? Kalau Wallahu a'lam seperti itu. bishawab. Jadi seperti ini Mas Andri. Ada beberapa ancaman Allah bagi orang-orang yang di bulan Ramadan berbuat maksiat. Nggih. Ada satu kisah. Kisahnya seperti ini. Ini untuk kita semuanya ya. Saya sama sekali tidak menjudge siapapun, tidak menuding siapapun, tidak. Ini nasihat buat kita semuanya. Jadi seperti ini. Dulu itu ada kisah seorang yang di bulan Ramadan tidak puasa. Sudah tidak puasa, dia berbuat maksiat dengan terang-terangan tanpa merasa dosa, bangga dengan dosa yang dia lakukan. Ala kulli hal wal akhiratu, belum meninggal. Di akhirat nanti itu orang tadi itu, pemuda tadi yang meninggal sudah tidak puasa, berbuat maksiat, itu disiksa sama Allah Ta'ala, sama malaikat, mohon maaf, sama malaikat sebelum masuk neraka. Disiksa dulu. Sudah disiksa dulu, saking gebleteknya malaikat mungkin. Ih, bocah kurang ajar ya. Gecek nih Gus. Digecek. Sebelum masuk neraka sudah dihabisi dulu dia. Masyaallah ya. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik wa na'udzubillah. Akhirnya apa? Ketika dia lagi disiksa sama malaikat, lari-lari gitu, tiba-tiba lewatlah junjungan kita Nabiullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kanjeng Nabi otomatis hatinya yang rahmat, raufur rahim, sangatlah tidak tega melihat keadaan tersebut. Pemuda tadi, ya Rasulullah, tolong syafaati saya, tolong saya Rasulullah. Ini saya disiksa sama malaikat nih, malaikat yang nakal ini. Saya disiksa sama malaikat ini. Tolong saya Rasulullah, syafaati saya umatmu ya Rasulullah. Apa yang terjadi? Pasti Kanjeng Nabi, jiwa seorang Nabi sebagai Rasulullah itu lebih daripada seorang ayah, seorang ibu kepada anaknya. Perlu dicatat, sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya itu melebihi kasih sayang seorang orang tua kepada anaknya. Orang tua kita, mohon maaf, kadang-kadang tidak bisa menjamin keselamatan kita di akhirat. Betul. Bahkan nanti di akhirat kelak orang tua tidak kenal anaknya, anak nggak kenal orang tuanya, saking mencekamnya keadaan tersebut. Betul. Tapi tidak dengan Rasulullah. Nabi Muhammad akan menjamin kita, akan membela kita. Tapi coba apa yang terjadi para hadirin? Ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan itu tidak tega, angkatlah kedua tangan beliau, berdoa sama Allah. Ketika akan berdoa, malaikatnya bilang, ya Rasulullah, innahu khasmuhu Ramadan. Ya Rasulullah, orang ini musuhnya bulan Ramadan. Kenapa? Dia itu dulu nggak pernah puasa. Sudah tidak puasa, bangga dengan dosa yang dia lakukan. Sudah tidak puasa di bulan Ramadan padahal dia mampu, dan dia bermaksiat di bulan Ramadan. Kanjeng Nabi melihat keadaan itu, beliau nangis. Dan apa yang terjadi? Para hadirin, yang tadinya Rasulullah hendak mengangkat kedua tangannya berdoa kepada Allah, beliau turunkan tangannya dan beliau seraya beliau bersabda, ana bariun mimman khosmuhu Ramadan. Saya bercuci tangan, saya terbebas, saya lepas tangan, saya terbebas daripada orang yang menjadi musuhnya bulan Ramadan. Siapa itu? Secara sengaja dia tidak puasa,
padahal dia mampu, bahkan dia berbuat dosa, berbuat maksiat di bulan Ramadan. Ya Allah, nggak jadi. Kanjeng Nabi tidak jadi minta dengan ampun. Nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wal afiyah. Insyaallah Allah berikan keselamatan kita. Nah, sekarang berbarengan juga Gus niki dengan panen raya Gus. Panen raya di mana-mana, dari Pala, di Kalijaran, di Sikampuh. Monggo Gus diminum. Bertepatan dengan bulan Ramadan. Kita tahulah banyak para bapak-bapak atau mbah-mbah mungkin yang mencari nafkah daripada mbawon nggih, dari mbawon ngajak atau bagaimana cara meruntuk itu mereka dengan alasan menghidupi istri dan anak-anaknya. Ada nggak Gus tips agar terhindar nih, para petani ini terhindar dari kalimat musuhnya Ramadan? Karena dengan panas terik biasanya si saban-saban pasti mboten kiat Gus. Ada nggak triknya biar tidak menjadi musuhnya bulan Ramadan? Oh, ngapasi panen di bulan Ramadan? Nah, jadi seperti ini. Terima kasih Mas. Ini sebenarnya pertanyaan ini berlaku untuk banyak orang. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat insyaallah. Amin amin. Seperti ini. Kanjeng Nabi itu sayang sekali kepada umatnya. Tentunya Rasulullah nggak akan tega melihat keadaan semacam ini. Derita yang dialami oleh umat ini Kanjeng Nabi merasakan. Wallah merasakan. Jangankan masalah kesulitan ekonomi, masalah segala macam, tertusuk duri daripada umatnya, Kanjeng Nabi merasakan derita itu. Ya Allah. Dan Kanjeng Nabi sangat menginginkan semua umatnya masuk surga. Tapi bagaimana dengan keadaan sekarang di zaman akhir ini? Padahal Allah Ta'ala sudah wanti-wanti 12 bulan silakan, yang 11 untuk kalian, yang 1 bulan ini khusus untukku kata Allah Ta'ala. Karena semua ibadah umat Nabi Muhammad akan kembali kepadanya kecuali puasa. Kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, fa innahu li wa ana adzzi bih. Itu untukku, puasa untukku, dan saya akan membalas daripada puasa tersebut. Pahalanya khusus akan Allah balas dengan balasan yang kita nggak tahu, lebih daripada yang kita bayangkan. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Melihat daripada fadilah ini, apakah iya kita korbankan daripada janji Allah, daripada janji Nabi Muhammad SAW? Bagaimana ketika orang benar-benar mengutamakan bulan Ramadan? Apa iya kita akan membuat alasan, kan kami kerja gini-gini? Kita nggak malu sama Allah? Sudah dikasih 11 bulan untuk nyari kerja biar kamu jadi miliarder, nyatanya masih miskin baik. Soalnya kadang-kadang nyari rezeki sampai nggak ingat waktu sholat, jauh dari keberkahan. Habis terus nih mesti. Nah, maka menurut Al-Fakir, mohon maaf, sangat tidak layak ketika kita mengatakan wajib ini kami nyari nafkah. Betul wajib. Apakah nggak malu sama Allah? Sudah dikasih waktu 11 bulan untuk nyari nafkah, khusus Ramadan, saatnya kita kembali kepada Allah. Yang mana bulan Ramadan ini tadi antum tanya bagaimana keistimewaannya, sangat banyak istimewanya. Dikatakan bahwasanya Ramadan ini ketika kita beramal ibadah yang wajib akan dilipat gandakan sampai 7 kali lipat. Yang ibadah sunnah pahalanya seperti ibadah wajib. Maka akan kita tinggalkan. Betul. Hanya mendapatkan paling 50.000, 100.000, atau berapa padi, berapa itu paling setengah kandi apa berapa itu. Paling tidak kita punya kita punya akal, punya cara. Mungkin tips dari saya, mohon maaf untuk para tukang bawon ini. Mas Santi tukang bawon nggak? Tukang adol obat itu. Ya nanti bisa berbagi lah sama orang petani-petani. Jadi gini, kita kan dikasih akal oleh Allah. Betul, tenaga kita, kemampuan kita terbatas. Kalau bulan Ramadan tolong jangan difulkan waktu kita, tenaga kita, sampai kita kalahkan yang namanya puasa. Kalau memang tenaga kita mampunya setengah hari, sudah setengah hari. Dengan niat kita memberatkan daripada perintah Allah. Jangan kita egois, jangan kita seakan-akan dengan dalih mencari rezeki untuk anak istri kemudian tinggalkan puasa. Kalau memang tidak ada jalan lain kecuali itu, silakan. Kalau memang nggak ada jalan lain, tapi kan kita bisa mensiasati. Betul. Kuat gini, misalkan setengah hari kita buatnya kan, sudah setengah hari pulang ibadah di rumah. Kalau nggak kuat, kalau sampai sehari full seperti itu. Jadi sekali lagi kita ingatlah bahwa kita bukan di sini tempatnya, bukan di dunia ini tempat kita. Kita akan kembali kepada Allah, dan dunia ini hanya kita mampir saja. Jadi jangan korbankan waktu-waktu yang sangat mulia ini di bulan Ramadan dengan alasan mencari rizki, dengan alasan bangun kerja dan sebagainya.
Dan tolong para bos-bos yang mulia, yang budiman, ketika datang bulan Ramadan, sampai berikanlah daripada kesenjangan, keringanan kepada anak buah. Jangan sampai karyawannya benar, jangan disiksa, jangan sampai dari biasa. Ini penting, para bos-bos terutama ini. Nih Gus, MBG tetap jalan nggih, ngapunten. Di bulan puasa MBG tetap jalan. Bagaimana hukumnya ketika ngapunten lah, anak-anak milenial sekarang kan mesti selalu mencari cara nyong bener. Nyong bener soalnya siapa nyong bener gitu kan. Lah terus dibagi di sekolah. Dibagi ya? Dibagi. Terus dimakan Gus. Apakah Prabowo menanggung dosanya Gus? Wallahu a'lam. Maksudnya wis ngerti puasa, begini. Bagi Gus. Jadi begini Mas Andre. Ini terjadi juga. Bagaimana hukumnya ketika bulan Ramadan sebuah rumah makan buka? Tidak apa-apa. Yang menanggung dosa bukan yang buka warung, yang punya warung makan, enggak. Dan kalau sampai tutup semuanya repot nanti. Kalau ada musafir tidak wajib puasa, repot semuanya tutup. Kelaparan musafirnya mati tengah jalan gimana? Itu kan logika fikih ya. Itu logika fikih. Jadi fikih membenarkan silakan buka warung. Tapi sebetulnya itu bagi orang-orang yang mikir itu, ngapunten, yang kira-kira tidak puasa tanpa ada uzur, janganlah. Kalian sayang agama kalian, kita sayang agama kita. Kita sudah menjadi umat Islam saja sudah nikmat luar biasa, besar sekali, luar biasa. Datang bulan Ramadan, bukannya kita mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, kalau tidak puasa, mampir ke warung dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi mohon maaf, tadi masalah MBG, kami memang yang namanya pemerintah itu harus siap menerima saran dan kritik masyarakat, betul. Atau sebuah aspirasi. Ya memang masalah ini pro kontra Mas Andre. Jadi pandangan ulama pun beda-beda. Sebetulnya ada beberapa tokoh negarawan, yakni Pak Yusuf Kalla yang jujur saya sebut nama nggak apa-apa ini. Apa? Saya jujur mengagumi beliau karena beliau dari dulu saya lihat nggak pernah tersandung yang namanya korupsi dan sebagainya. Kalau sudah ada bersih beliau, insya Allah bersih, insya Allah, setahu saya bersih. Beliau mengatakan memang masalah negara ini bukan masalah MBG. Oke lah MBG penting, oke lah yang lainnya itu penting, apa itu BOP dengan Amerika segala macam penting, silakan. Tapi ada yang jauh lebih penting, bagaimana kesejahteraan masyarakat Indonesia sekarang. Betul. Jadi mohon maaf, program MBG ini adalah pro kontra. Oke lah, kita bukan berarti kurang syukur nikmat, dikasih makanan, silakan. Itu kan tata kelola, bagaimana kemudian mengelola uang negara untuk mensejahterakan rakyat. Betul. Tapi kalau sampai MBG menjadi polemik. Menjadi polemik, kemudian menjadi menjadi tendensi, tapi kemudian kebijakannya kurang bisa dirasakan oleh masyarakat, hal lainnya kemudian pajak naik segala macam. Mohon maaf, ini umat Islam berhak untuk berbicara. Betul. Ya karena yang namanya umaro dengan ulama harus bersatu. Ketika umaro tadi memberikan kebijakan kurang pas kepada masyarakat, ulama berhak untuk menasihati. Betul. Dan umaro tadi harus menerima nasihat dari ulama untuk lihimayatil ummah. Betul. Untuk kesejahteraan umat, untuk kehidupan umat yang sejahtera seperti itu. Jadi mohon maaf kalau untuk MBG ya menurut saya itu tadi pro kontra. Ya pro kontra, bagaimana kita menyikapinya. Ya silakan, itu masing-masing silakan. Betul. Kalau saya nggak bisa, komponis nggak bisa. Ya terutama orang tua, kalau anaknya dikasih ya udah jangan dimakan, bawa pulang buat nanti buka bersama di rumah. Mungkin seperti itu. Terus gini Gus, sekarang kita kan ada penyakit yang namanya setan gepeng ya. Masya Allah. Dimana anak-anak kita harus fair mengatakan mereka tuh lebih sering bermain dengan HP daripada dengan teman. Mungkin jenengan dulu bercengkrama dengan teman, terus kemudian jonjangan lah atau apa yang membuat interaksi sehingga otak menjadi kritis dan lain-lain, itu kan karena teman Gus, obrolan. Dan sekarang kan minim, kita akui minim, beberapa tempat minim. Ini berpengaruh Gus ketika dia dewasa nanti berhadapan dengan dunia yang nyata. Kemudian bagaimana peran seorang ayah untuk anaknya, sepenting apakah peran ayah untuk anaknya? Kan nanti juga anak akan jadi ayah lagi. Seperti itu. Mungkin ada nasihat Gus, sebagaimana ini laki-laki untuk menyiapkan masa depannya untuk anak-anaknya kelak. Ya syukron. Jadi gini Mas Andre, saya pun sudah punya anak 4 ya. Masya Allah. Kalau istri baru 1 istri. Nambah Gus? Insya Allah enggak. Anaknya maksudnya? Kalau nambah istri repot nanti, pembahasannya terlalu panjang.
Saya pun sudah mulai merasakan Mas Andri. Hadis bin 5, anak saya 4, yang pertama kelas 6. Insya Allah besok mau masuk pesantren, mohon doanya biar insya Allah Allah beri ilmu yang manfaat. Amin. Emang seperti ini, manusia ini nggak akan pernah bisa lepas daripada kemajuan zaman. Teknologi, kecanggihan apapun, teknologi dan kemajuan zaman ini akan selalu menyertai kehidupan seorang anak manusia. Nggak mungkin enggak. Cuman bagaimana kita mensikapinya. Banyak daripada guru-guru kami memberikan nasihat, jika anak kita dikasih HP, silakan, tapi kontrol waktunya, kontrol apa yang dia tonton. Betul. Sesekali kita harus kontrol. Kalau sekedar mainan mungkin boleh lah. Kalau kita bilang jangan sama sekali, susah. Kelas kita orang apa susah ya? Susah, betul. Hanya orang-orang khusus mungkin. Betul. Ada namanya Habib Muhammad bin Abdullah. Beliau putranya sampai sekarang udah SMA atau SMA enggak HP sama sekali. Habib Abdullah nanti. Jakarta. Nah, Muhammad bin Abdullah yang punya pesantren Dilwa itu, alumni Dalwa. Insyaallah seperti itu. Dan masih banyak juga para guru-guru kami yang anaknya sampai sekarang tidak pegang HP. Tapi saya pribadi langsung gagal ini. Anak saya masih pegang HP juga. Cuman paling tidak minimal kita kontrol waktunya. Saat dia sholat harus. Kalau saya yang saya terapkan ke anak-anak saya, ketika datang waktu sholat tidak ada HP, tidak ada TV, tidak ada HP. Saatnya belajar tidak ada HP, tidak ada TV. Kita kontrol terus. Ngaji pun sama. Harus tegas. Memang pedih. Nah, rasanya sakit, kadang nggak tega. Anak sampai nangis, tidak apa-apa. Kecer ya Ustaz, nangis. Tidak apa-apa. Kita bukan marah sama dia. Kita sayang sama mereka dengan cara seperti itu. Waktu belajar kontrol, waktu sholat kontrol, pergaulan kontrol. Selain itu kasih waktu untuk mainan HP tidak apa-apa. Tapi hanya situs-situs untuk permainan anak seperti itu. Jadi itu tadi masalah waktu, kemudian sholat, masalah belajar harus selalu dikontrol. Mungkin kalau lepas HP sama sekali mungkin agak susah memang. Ya. Nah, terus ada titipan pertanyaan Gus dari alumni Japan, Mas Fajar nih. Oh, iya. Beliau berkeluh kesah menceritakan bagaimana susahnya ibadah di negeri orang Gus. Kalau ledekan oleh beliau pian. Masuk sahadat mana ora Jumatan 3 tahun kok. Masih sekedar bersanda. Tapi itu benar dialami oleh beliau susahnya ibadah beliau Gus. Bahkan untuk sholat Jumat saja itu mana Mas? Satu masjid paling satu daerah jarang banget Gus. Niku Hampir nggak pernah Jumatan ya? Nggak pernah Jumatan 3 tahun ya? 3 tahun lah. Terus pripun Gus niku untuk di fikihnya atau mungkin karena berhubungan dengan menata masa depan. Nah, jadi seperti ini untuk Mas Fajar, mudah-mudahan kedepannya jangan terulang lagi. Amin. Karena itu kondisi yang sangat tidak baik. Kita ini dalam kehidupan nyata sering dihadapkan dengan pilihan. Betul? Betul. Dan kita ini kan punya akal, punya pilihan, punya sikap, harus menentukan sikap yang benar. Kalau sampai sekarang ada pilihan, kamu kerja tapi tidak sholat, ya harus tinggalin sholat. Ahsan nggak usah kerja, cari kerja lain. Sing ana sholat ya? Ya yang boleh sholat. Itu memang harus seperti itu. Sebagian orang mohon maaf, seakan-akan nggak ada kerja lain, seakan-akan rezekinya sudah nggak ada jalan lagi sudah. Hanya itu toh. Korbankan dia punya sholat, korbankan dia punya puasa, korbankan dia punya aurat misalkan bagi perempuan. Kamu diterima kerja wahai perempuan, tapi harus telanjang misalkan. Artinya telanjang, buka aurat maksudnya. Betul. Harus pakai pakaian bikini segala macam. Ahsan nggak usah kerja di situ. Pasti Allah akan berikan jalan lain. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa dengan dasar dia takwa sama Allah, pasti yaj'al lahu makhraja. Pasti kata Allah akan diberikan jalan keluar oleh Allah Ta'ala. Jika kita cenderung kepada ketakwaan, saya yakin seyakin-yakinnya Allah Ta'ala masih punya 1000 jalan, 1.000.000 jalan bahkan, bukan 1000 jalan untuk kita mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan rezeki yang halal insyaAllah. Jadi kondisi yang dialami Mas Fajar, mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa sampean. Amin. Karena pasti dosa itu. Banyakin istighfar saja, banyakin istighfar dan gak usah diulangi lagi. Kalau sampai ada pilihan lagi, gak usah diangkati. Cari jalan rezeki yang kiranya tidak mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, rezeki tetap minallah, rezeki dari Allah, rezeki rahasia Allah. Bukan rezeki itu adalah di Korea, di Jepang, itu hanya wasilah saja. Kalau sampai dia dapatkan rezeki dengan cara dia tinggalkan sholat, dia tinggal Jumatan, kita bukan nyepatani, kita bukan melaknat ya, nggak ada keberkahan. Hati nggak tenang kan dulu kan? Tenang nggak hatinya?
Ya karena jauh dari Allah nggak mungkin tenang. Sampai sekarang alhamdulillah, sekarang jualan apa di rumah sekarang? Tapi nikmat lebih nikmat, masya Allah. Jadi seperti Mas Andre, sekali lagi, jadi kalau untuk masalah rezeki apapun itu pilihan kita, jika mengganggu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tinggalkan, cari jalan lain, cari solusi lain, seperti itu. Allahu a'lam. Terus ini Gus, apa namanya, mengulas materi jenengan ingkang lalu, salah satu malaikat tidak mau masuk rumah ada patung. Oh ya, patung tenan. Tasawir, tamasil. Nah, bagaimana hukumnya ketika kontak labi-labi nih Gus? Labi-labi main ke, terus mati. Tak awetaken Gus. Oh, nah. Dados pajangan kepripun? Nah, sebenarnya masalah ini khilaf ya. Kan itu maksudnya kalau dipikir adalah bangkai. Maitah. Sebetulnya tidak ada ajaran dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in terus sampai ulama, tidak ada ajaran, tidak ada satupun rumah beliau-beliau yang ada bangkai, tidak ada. Untuk apa? Emang nggak ada kreativitas lain, nggak ada sesuatu yang unik lain selain itu. Labi-labi diawetin, kurang kerjaan aja. Asal dikubur. Takutnya nanti masuk dalam kategori yakni tasawir atau tamasil, yakni tamasil oleh tasawir, ada gambar kemudian ada patung. Takutnya masuk dalam kategori patung. Walaupun sudah menjadi bangkai. Seperti itu. Asal dikubur saja sudah. Kalau tulang-tulang apa sih, kayak tanduk rusa gitu Gus? Misalkan dikasih temen nih tanduk rusa, tapi nggak ada kepalanya, cuma tanduknya tok, terus dibikinkan tempatnya gitu, dipajang, masih kategori maafu nggak tuh? Wallahu a'lam, mana belum pernah ngaji masalah itu. Setahu saya yang kita tahu, jadi patung kemudian gambar-gambar seperti itu, apalagi gambar-gambar yang wanita bukan muhrim dan lain sebagainya. Tapi kalau foto ulama beda. Ya? Kalau foto ulama bukan larangan, bukan anjuran, beda itu. Kemudian kalau misalkan seperti tanduk mungkin mubah mungkin ya. Seperti kayak macam pipa. Untuk rokok. Iya. Tapi tulang. Jangan salah. Gading macan itu termasuk itu batang, sesuatu yang najis. Karena itu bangkai. Kecuali memang ada kulit bangkai yang disamak. Jadi ada bangkai yang bisa menjadi suci dengan cara disamak. Samak itu ada proses penyamakan. Dibersihkan daripada sisa-sisa daging yang ada di kulit, kemudian digosok, kemudian dijemur, ada prosesnya lah, ada ahlinya itu bisa menjadi suci. Jadi proses penyamakan, misalkan bangkai buaya, kulitnya dibikin sabuk, tas atau apa, itu bisa menjadi suci. Ada caranya sendiri ada. Dan saya bukan tukang itu, ada ahlinya sendiri. Tapi kalau bangkai-bangkai yang lain, ahsan dikubur saja sudah. Labi-labi. Terus ya, seperti itu. Pemuda kan terkenal dengan semangatnya menggebu-gebu, tapi terkadang ketika sudah kecentok hilang. Ada nggak pesan untuk kami para pemuda yang sedang berjuang dengan caranya masing-masing, ya mudah-mudahan tetap dengan koridor mencari ridho Allah Ta'ala, bagaimana caranya untuk menjaga tetap semangatnya itu dan kemudian kekompakannya, serta karena darah muda dan darah seni mapan kan beda Gus ya. Nah itu ada nggak solusi Gus? Jadi labil masih pemuda. Betul. Jadi seperti ini, kita semua memiliki fase kehidupan. Maka di agama pun dibahas itu. Ada yang namanya sobi, anak kecil, belum wajib. Ada murohek, mendekati dewasa. Kemudian balik, seperti itu. Balik kalau istilah orang Jawa ada Uber pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, banyak parah sampai kelima itu. Ya memang faktor umur itu sangat pengaruh Mas Andre. Betul. Maka kemudian menjadi sebuah patokan, dan memang ada salah satu makalah, nah itu makalah ulama atau hadis Nabi Muhammad SAW, saya lupa redaksinya, tapi yang intinya begini: hati-hatilah kamu dengan umur 40 tahun. Ketika sudah datang umur 40 tahun, maka kamu tinggal menikmati hasilnya. Cara jawabannya arep blangsak ya wis nang kono, arep sukses ya nang kono, arep wis istiqomah golek ibadah ya nang kono, arep adal-adal ya nang kono. 40 tahun. Itu hati-hati. Maka yang sudah mendekati 40 tahun harus benar-benar biasakan istiqomah dalam kebaikan. Ibaratnya kesana itu sudah bukan usia produktif lagi, Mas Andre ya, Mas Fajar. Jadi 40 tahun ke sana bukan produktif lagi, sudah tinggal menikmati hasilnya. Maka kemudian kenapa Nabi kita Nabi Muhammad SAW
Beliau mendapatkan risalah umur berapa tahun? 40 tahun. Iya, patokan mungkin. iya, betul patokan. Ada makalahnya, saya lupa redaksinya. Ada patokannya. Seperti itu. Jadi 40 tahun. Arab sugih karep keprimen 40 tahun ketinggalan berapa? Ya artinya untuk merubah nasib, kondisi, keadaan baik mungkin duniawi kita atau ibadah kita, itu kalau sudah lebih 40 tahun sangat susah. Maka usahakan sebelum 40 tahun itu jatuh, ya 35 sekarang misalkan masih 30, belajar untuk itu. Ketika datang 40 insya Allah kita sudah istiqomah, sudah tertata semuanya insya Allah, dan menikmati. Jadi waktu yang sangat tertentu sebagai penentu, bisa dibilang penentu itu umur 40 tahun. Jadi bagi anak-anak yang masih labil apa itu, ya nikmatilah kelabilan. Tapi ingat, Insya Allah waktu ini nggak akan datang dua kali. Betul. Kesempatan nggak datang dua kali. Yang namanya beribadah, yang namanya melakukan suatu kebaikan, pasti ada jari tangannya. Betul. Tidak ada hidup tanpa perjuangan, tanpa rintangan, tidak ada. Jadi pesan saya untuk kaula muda, teruslah berjuang, nikmati prosesmu seberat apapun itu. Jika kamu berada di jalan yang Allah ridhoi, insya Allah jalanmu ke depan insya Allah akan nikmat, akan Allah berikan kebahagiaan dunia sampai akhir. Memang harus terkasa, harus susah. Betul. Harus seperti itu. Menikmati lah, nikmati saja. Seperti itu. Mungkin seperti itu. Oke kawan-kawan, pesan dari beliau salah satunya adalah di usia 40 tahun itu titik ya Gus Ki, titik di mana bisa ditengeri lagi kalimatnya. Bisa dijadikan menjadi penentu. Kesolehannya kapannya. Mari kita yang belum mencapai 40 tahun ini, saya alhamdulillah masih usia 29 menuju 30. Esana waktu kau dan urip. Juk usia berapa Juk? 16. Alhamdulillah senang. Kalau niki Gus napa namanya? Rada iri kali lari-lari nom nih. 16 tahun wis ngerti habaib. Masyaallah, alhamdulillah. Masyaallah. Kalau luar biasa nih, alhamdulillah. Terakhir Gus mungkin Gus, karena waktu sudah mungkin kalau khawatir jenengan ini terlalu meninggalkan. Insyaallah nanti ada waktu lain insyaallah. Siap lagi untuk tema yang lebih nikmat lagi. Insyaallah. Terakhir kalau nyuwun closing statement saking jenengan dari awal nasihat dan kemungkinan segala hal, monggo terserah. Ikhwanil kiram rahimakumullah. Ini waktu Ramadan sudah tanggal 22. Masih ada sisa waktu untuk kita benar-benar memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan Ramadan ini benar-benar menjadi perubahan yang besar untuk diri kita. Tinggalkan hal yang tidak baik. Tinggalkan hal yang tidak baik. Lakukanlah kebaikan. Ingat, jika kita melakukan sebuah kebaikan, Allah nggak tidur. Jika kita berada di jalan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap permasalahan yang Allah berikan juga Allah akan berikan jalan keluarnya. Tadi sudah saya sampaikan ayatnya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bahkan Allah taala akan memberikan rezeki kepadanya min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak diduga-duga. Sudah. Sekarang waktu yang masih Allah berikan kepada kita, umur yang Allah berikan kepada kita, anggap sebuah anugerah yang besar yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Bismillah, pesan saya tidak banyak, sebagaimana salah satu pesan yang wajib disampaikan oleh para khotib ketika khutbah Jumat dan khutbah yang lainnya, yakni pesan takwa. Karena tidak ada pesan yang lebih baik daripada pesan itu. Pesan takwa. Takwalah kepada Allah Taala, maka jalanmu nanti insya Allah akan diluruskan, diberkahi oleh Allah Taala. Segala permasalahan hidupmu, urusan rezeki, urusan apapun itu akan Allah berikan jalan keluar dan jalan yang Allah ridhoi insya Allah. Itu saja. Doa saling mendoakan, mudah-mudahan Ramadan ini adalah benar-benar bukan Ramadan terakhir. Amin. Allah terima sebagai ibadah kita insya Allah, yang wajib yang sunnah, dan Allah pertemukan lagi kepada Ramadan yang tahun akan datang insya Allah. Amin. Amin. Itu saja Mas Andri, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk kawan-kawan semua di malam hari ini, sungguh nikmat sekali nasihat-nasihat dari beliau. Kita bisa duduk bareng dengan guru kita, memadu apa namanya, kemesraan dengan guru kita. Lama tak jumpa lagi membuat hati kita semakin menjadi menggebu-gebu untuk beribadah. Dan semoga seperti pemirsa semua di situ, semoga bermanfaat Yusgi. Amin ya Rabbal. Amin, bermanfaat semuanya, dan insyaallah nanti kita akan berjumpa lagi di lain waktu. Dan terakhir ini kita endorse nggih, obat Gus. Masyaallah. Ya niki obat tanduran nutrisi.
Ya ngapain rasa pira ya iki tok bae. Niki wonten aminofol niki kagem untuk asam amino. Jadi ketika tanduran jenengan ngalami pertumbuhan lambat kemudian gampang abang ketika tanduran masinem kali niki karena niki berfungsi untuk memperbaiki akar yang rusak. Nek cara wong ya imane lah. Jadi ketika imane diperbaiki, akarnya semakin kuat, semakin kencang, ibadah semakin nikmat Gusti. Insyaallah. Mabruk. Niki jatayu kaya jenengan wayang niki ke notoli hama. Bahasanya ya kok membersihkan hama ngaten. Mungkin itu dari saya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Amin. Dengan keadaan sehat walafiat. Amin. Dengan keadaan yang bahagia, bergembira, dengan iman yang bertambah. Amin ya Rabb. Amin ya Rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal betul sih.